wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kalian diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang wanita, yaitu Nabi Adam dan Hawa. Kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku bangsa dan berkabilah-kabilah agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaysin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama wa fil akhirati 'adzabun syadidu wa maghfiratu wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian, bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak, bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering, engkau lihat warnanya kuning, lalu hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih, ada ampunan dari Allah dan keridhoannya. Bagi orang-orang yang lalai, hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru. Semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Sidang Jumat rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah atas nikmat hidup yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dengan hidupnya seorang muslim, jika dia banyak dosa, maka dia bisa bertaubat kepadanya, beramal soleh untuk menghapus dosa-dosanya. Apabila selama ini seorang muslim adalah orang yang taat, tidak berdosa, maka dengan hidup dia bisa memperbanyak kebaikan-kebaikannya, sehingga hidupnya seorang muslim lebih baik daripada matinya. Sekiranya kemarin kita meninggal dunia,
maka kita tidak bisa salat subuh hari ini, tidak bisa hadir salat Jumat hari ini, tidak bisa kita berzikir, baca Quran dan yang lainnya dari ibadah-ibadah yang biasa kita jalani. Tetapi hidup ini seringkali dianggap perkara yang sudah biasa, sehingga banyak orang-orang yang tertipu dengan kehidupan di dunianya, senantiasa panjang angan-angan, sibuk dengan mengumpulkan harta yang tidak ada harganya di hari kiamat di alam baka. Harusnya dia sibuk dengan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat nantinya. Adapun mereka yang sudah meninggal, putus amalnya, tidak bisa lagi dia mendapatkan pahala. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa ada sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. 7 perkara yang seorang hamba masih mengalir ganjarannya padahal dia dikubur setelah matinya. Man 'allama ilman. Yang pertama adalah orang yang mengajarkan ilmu. Au karanahran, atau yang kedua mengalirkan sungai. Sungai yang mati kemudian dialirkan kembali. Au hafara bi'ran, atau orang yang menggali sumur. Au gharasa nahlan, atau orang yang menanam pohon kurma. Au bana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Au warasa mushafan, atau orang yang mewariskan mushaf atau Al-Quran. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau orang yang meninggalkan anak-anak saleh yang memohonkan ampun untuknya setelah meninggalnya. Inilah diantara 7 perkara. Sudah meninggal kita, nggak bisa menambah amal, akan tetapi transferan pahala masih terus mengalir kepada kita. Yang pertama adalah mengajarkan ilmu. Maka ini adalah perkara yang para ulama berlomba-lomba di dalamnya. Dan kita nggak bisa mengajarkan ilmu apabila kita tidak menuntut ilmu. Orang bisa mengajarkan ilmu setelah dia belajar, serius belajar, sungguh-sungguh belajar, yang memang itu adalah kewajiban. Walaupun belajar tidak harus menjadi ustadz, walaupun belajar tidak harus menjadi pengajar, minimal untuk dirinya atau kepada anak istrinya atau orang yang ada di sekitarnya. Maka menuntut ilmu menjadi satu perkara yang harus terus diingatkan sesama kita. Jangan malas, jangan teledor. Penyesalan nanti akan dirasakan ketika umur sudah semakin dekat kepada ajal. Lihatlah orang-orang tua sekarang yang dulu ketika dipesantrenkan ada kalanya kabur dari pesantren. Baru kelas 1, kelas 2 tidak melanjutkan sampai selesai. Apa yang dia rasakan sekarang tidak lain adalah kekecewaan dan penyesalan. Akan tetapi selama hayat masih dikandung badan, tidak ada istilah terlambat. Sisa-sisa umur kita habiskan untuk duduk di majelis ilmu, karena itulah keberkahan dan itulah kejayaan yang membuat para sahabat dahulu menguasai 2/3 dunia karena rajinnya mereka duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengalirkan sungai. Jadi sungai yang mati kemudian dialirkan, maka itu mendatangkan ganjaran yang tidak putus-putusnya setelah dia meninggal dunia. Atau yang ketiga, yaitu menggali sumur. Ada orang sedang bangun masjid, kita datangi sama dia. Berapa biaya pembangunan sumur? Biar saya yang tanggung. Agar meninggal kita, pahala itu terus mengalir. Apalagi membangun sumur untuk masjid. Atau mungkin gak harus di masjid. Ada daerah-daerah seperti di Gunung Kidul atau di tempat-tempat lain yang jarang turun hujan. Lalu kita menggali sumur di sana agar mereka tidak susah mendapatkan air untuk kebutuhan. Maka ini pahala tidak akan berhenti walaupun kita sudah ada di kubur. Kemudian berikutnya, gharasa nahlan, atau menanam kurma. Di zaman itu kurma. Kalau mungkin zaman sekarang bisa kelapa atau pohon-pohon yang bisa berlanjut umurnya, bisa ratusan tahun, maka yang seperti itu terus akan mengalir pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Bahkan ada hadis-hadis yang menjelaskan pohon yang kita tanam akan terus mendapatkan pahalanya buat kita. Apakah pohon itu diterpa angin kemudian patah, dicuri orang, atau kita petik hasilnya, maka pahala terus mengalir.
dan mereka mengungkap kenapa Nabi SAW memberikan janji pahala yang besar kepada orang yang menanam pohon. Karena dari pohon itu katanya mengeluarkan oksigen yang sedemikian mahal harganya, itu keluar dari pohon yang kita tanam. Pantas saja Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak membiarkan lahan itu gersang tanpa diberi tanaman. Di mana ada tempat yang bisa kita tanami pohon-pohonan. Pesantren Kebarongan dahulu saya di sana belajar, ada guru didatangkan dari Mesir. Kemudian dia melihat pohon paya yang tumbuh di dekat lapangan voli, dia kagum luar biasa. Di sana orang mau menanam pohon harus mendatangkan tanahnya, harus disirami setiap hari. Di negeri kita ini sangat mudah untuk menanam pohon, tetapi sayang umatnya, warganya belum terpanggil untuk menghijaukan bumi Allah yang pahalanya ternyata bisa terus mengalir buat kita setelah kita tiada. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lanjutkan sabdanya tentang pahala-pahala yang bisa didapat setelah kita tiada. Di antaranya adalah aubana masjidan, atau membangun masjid, tempat sujud, tempat ibadah yang alhamdulillah dimanapun dibangun masjid sekarang ini senantiasa penuh dengan jamaah, terutama masjid-masjid yang di sana ditegakkan sunnah, diajarkan qala Allah, qala Rasul, diajarkan pengajian-pengajian yang sesuai dengan ajaran salafus saleh, maka masjid-masjid itu senantiasa dipenuhi oleh jamaah. Oleh karenanya bantu orang-orang yang sedang membangun masjid dimanapun mereka berada di muka bumi, agar kita ikut dapat ganjarannya setelah kita mati. Selanjutnya awarrasa mushafan, diantara juga adalah orang yang mewariskan mushaf. Adapun sekarang banyak mushaf ditumpuk di masjid-masjid, maka tidak mengapa kita mewariskan kitab-kitab ilmu. Apa yang dikaji di suatu tempat, ada di sana dikaji kitab tauhid misalnya, kita wakafkan kitab tauhid untuk dipelajari. Ada diajarkan di sana kitab Riyadhus Shalihin misalnya, kita belikan kitab Riyadhus Shalihin agar dipelajari. Yang apabila kita mati, kitab itu masih dipelajari, kita masih terus mengalir ganjarannya. Dan yang ketujuh diantaranya adalah autaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau orang yang meninggalkan anak, yang anak itu senantiasa mendoakan dia setelah matinya. Dan punya anak soleh tidak hanya dengan angan-angan. Kalau engkau bujangan pengen punya anak soleh, hendaknya segera menikah. Orang yang sudah menikah pengen punya anak soleh dan dia sudah punya anak, hendaknya dididik, dimasukkan ke sekolah-sekolah, ke pesantren-pesantren yang di sana diajarkan Quran dan Sunnah. Dipilih sekolah-sekolah yang guru-gurunya adalah bermanhaj dengan manhaj yang lurus. Guru-gurunya bisa jadi teladan, dan waspada dari guru-guru yang memberikan contoh yang tidak baik. Maka semua buku kita ini setelah kita meninggal dunia, buku catatan kita itu tidak ditutup. Buku catatan amal kita masih terus terbuka, masih terus bertambah dan berkurang sesuai dengan peninggalan kita. Apabila kita meninggalkan kebaikan-kebaikan di dunia ini, maka begitu kita meninggal, buku catatan kebaikan kita terus bertambah kebaikannya. Sementara kalau contoh jelek, perbuatan buruk, bid'ah yang kita tinggalkan, kesyirikan yang kita ajarkan, maka begitu sudah meninggal dunia, bukan berarti catatan keburukan kita selesai. Masih terus dicatat untuk kita, karena itu adalah jejak-jejak yang kita tinggalkan. Oleh karenanya bersungguh-sungguhlah meninggalkan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat kita setelah kita tiada. Jangan lalai, mumpung hayat masih ada, mumpung masih hidup, kemampuan masih ada. Jangan sampai menyesal setelah sampai di hadapan Allah Ta'ala. Penyesalan sudah tidak ada gunanya. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita semangat untuk menuntut ilmu dan memperbanyak kebaikan sebelum Allah Ta'ala wafatkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة